Iya, depan mobil nih, apa tadi? Nggak bisa, kalau dari pun nggak bisa digerakkan kendaraan. Gereja. Oh iya pasti. Gereja. Shalom Aleichem, salam damai dalam kasih Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Sekiranya Anda bersama dengan keluarga dan semua orang yang Anda cintai dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Indonesia, tanah air beta. Lagi dan lagi umat Kristiani di negara ini menanggung kepedihan dan keperluan dalam batin mereka. Pada hari ini tanggal 28 Maret 2021, tepatnya di Gereja Katedral Makassar terjadi bom bunuh diri pada perayaan Minggu Palma. Terjadi tepatnya di depan gerbang gereja. Ada yang mengatakan teroris tidak memiliki agama. Tentunya dua orang pelaku bom bunuh diri ini memiliki identitas diri berupa KTP, dan dalam KTP tertera namanya siapa, tinggalnya di mana, apa golongan darahnya, apa pekerjaannya, dan apa agamanya. Jadi jelas bahwa dua pelaku ini memiliki agama tertentu. Tetapi apakah yang dilakukannya ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agamanya? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Yang terjadi adalah sekalipun dia memiliki agama, dia gagal memahami agamanya yang dianut itu, atau salah memahami, bahkan mungkin terdoktrin dengan doktrin kebencian yang akhirnya menimbulkan kebencian terhadap sesamanya sendiri. Yang kedua, bahwa orang ini tidak memahami, bahkan tidak mengerti bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai sesama anak bangsa harus hidup berdampingan dalam negara Indonesia yang tercinta ini. Indonesia, tanah air beta. Kita bersyukur sekali kita memiliki presiden yang tanggap merespon kejadian ini dalam hitungan waktu yang sangat singkat setelah peristiwa. Ada beberapa pernyataan dalam pidato presiden menanggapi peristiwa ini. Yang pertama, bahwa semua agama, terutama semua agama yang ada di Indonesia, menolak dan mengutuk keras tindakan terorisme. Dan kita harus akui itu benar. Gak ada agama yang mengajarkan untuk harus membenci dan membunuh sesamanya. Mungkin dalam situasi dulu, mungkin dalam situasi perang, hal itu diizinkan karena kepentingan perang. Tapi kalau dibawa dan diimplementasikan dalam dunia sekarang ini, dalam kenyataan kehidupan bangsa yang sudah merdeka dan aman ini, tidak perlu sebenarnya. Yang kedua, bahwa presiden memberikan jaminan keamanan bagi semua umat Kristiani di negara tercinta kita ini, Indonesia, tanah air beta ini. Kita diberikan keamanan, dijamin keamanannya untuk melakukan kegiatan peribadatan, dan hal ini tentunya sesuai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara berdiri sebagai penjamin kebebasan beragama. Kemudian yang ketiga, bahwa presiden mengajak kita semua sebagai elemen bangsa untuk menolak keras tindakan-tindakan terorisme, atau lebih tegasnya memerangi tindakan-tindakan terorisme. Presiden juga memberikan perhatian atau menunjukkan keprihatinannya terhadap 14 korban yang menjadi korban dari bom bunuh diri ini. Dan atas instruksi dalam pidato presiden itu bahwa negara menjamin untuk biaya pengobatan dan penyembuhan dari 14 korban itu. Kita bersyukur memiliki presiden yang sangat tanggap dan mengerti dan memahami hati setiap anak bangsa dalam kebinekaan kehidupan berbangsa. Tentunya kita sepakat
bahwa kita memang berbeda dalam keyakinan dan kepercayaan kita, tapi kita satu di dalam kemanusiaan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, coba kita ikuti pidato presiden kita. Dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terkait dengan kejadian aksi terorisme di pintu masuk Gereja Katedral Makassar hari ini, saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Seluruh aparat negara tak akan membiarkan tindakan terorisme semacam ini, dan saya meminta masyarakat agar tetap tenang menjalankan ibadah karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut. Saya mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Untuk para korban yang luka-luka, kita mendoakan agar segera diberikan kesembuhan dan negara menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan para korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai umat Kristiani? Yesus pernah memberikan peringatan bahwa akan terjadi hal seperti ini di masa depan dalam pengajarannya kepada murid-muridnya. Dalam Injil Yohanes 16 ayatnya yang kedua dan ketiga berbunyi demikian, dan kamu akan dikucilkan, bahkan akan tiba saatnya orang akan membunuh kamu, akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Yesus pernah memperingatkan seperti itu, bahwa orang-orang yang tidak mengenal Bapa maupun aku akan melakukan hal seperti itu. Mereka akan membunuh kamu, mereka akan mengucilkan kamu, dan atas tindakan mereka itu mereka menyangka bahwa mereka telah berbakti kepada Allah. Peringatan seperti ini sudah Yesus ungkapkan ribuan tahun yang lalu, bahwa hal ini akan terjadi. Orang akan melakukan hal itu terhadap kita. Tetapi apakah kita harus takut? No way. Matius 10 ayat yang ke-28, Yesus pernah berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan jiwa dan tubuh di dalam neraka. Siapa yang dapat membinasakan jiwa dan tubuh di dalam neraka? Hanya Allah sendiri, hanya Tuhan sendiri. Karena itu kita tidak takut pada tindakan terorisme. Kita nggak perlu takut kepada mereka. Kita bertindak waspada dan bijaksana, itu wajib kita lakukan. Tetapi kita tidak akan pernah takut. Umat Kristiani diajarkan untuk tidak takut pada tindakan-tindakan seperti ini. Kita tidak takut kepada mereka yang dapat membinasakan tubuh kita, tapi tidak dapat membinasakan jiwa kita. Kita hanya takut kepada Tuhan yang dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuh kita, dan dapat membinasakannya itu dalam api neraka. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen terhadap mereka yang adalah pelaku dari kejahatan ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa tindakan kita sebagai umat Kristiani? Kita kembali kepada pengajaran Kristus, apa yang Kristus ajarkan. Dalam Injil Matius 5 ayatnya yang ke-38 dan 39, Kristus pernah mengajarkan demikian. Kamu telah mendengarkan firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan apabila ia menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.
Pada pasal yang sama Matius 5 ayatnya yang ke-43 dan 44, Yesus pernah bersabda, "Kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kepadamu." Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni mereka, untuk mendoakan mereka, untuk tidak membalas. Itulah ajaran Kristus untuk kita, bahwa kita harus mendoakan para pelaku-pelaku kejahatan itu dan kelompok-kelompok mereka yang mungkin juga merencanakan di waktu-waktu yang akan datang akan terus melakukan hal yang sama, karena kejadian ini terus berulang dengan motif yang sama. Kita terus mendoakan mereka, kita terus tidak membalas. Kristus bilang jangan membalas kepada mereka yang berbuat jahat kepadamu. Dan Simon Petrus pernah bertanya kepada Kristus atau kepada Yesus, sampai berapa kalikah kita harus mengampuni sesama kita apabila ia berbuat salah kepada kita atau berbuat jahat kepada kita? Jawab Yesus, sampai 70 kali 7 kali. Ini bukan hitungan matematis, tetapi ini adalah sebuah gaya hidup, bahwa pengampunan yang kita berikan kepada sesama kita yaitu sepanjang hayat kita. Karena dalam kehidupan atau sepanjang hayat kita, kita akan terus bertemu dengan orang yang akan melakukan kesalahan, dan kita harus mengampuni. Dan akan berjumpa lagi dengan orang yang berbeda yang terus melakukan kesalahan, dan kita terus harus mengampuni. Bahkan kesalahan yang sama bisa diulang-ulang beberapa kali, dan kita pun harus mengampuni dan terus mengampuni. Itu yang harus kita lakukan. Itu tuntutan Tuhan, bahwa pengampunan itu adalah bagian dari gaya hidup Kristiani kita. Di masa-masa di mana kita memperingati penderitaan Kristus, di mana sampai mati demi keselamatan banyak orang, dan puncaknya kita akan rayakan pada perayaan Paskah nanti. Di sini juga kita harus meresapi pengajaran Kristus, keinginan-keinginan Kristus dan maksud-maksud Kristus dalam diri kita. Jadi, keterangan Kristus jangan hanya menjadi buah bibir kita, tetapi biarlah terserap dalam hati dan sanubari kita, dan mendarah daging dalam kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Bahwa pengampunan adalah wajib bagi seorang Kristiani, bahwa kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya, kita akan lakukan, dan kita pasti akan mendoakan mereka, para pembenci-pembenci kekristenan atau para pelaku-pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan terhadap kita. Mari kita bersemangat dalam Tuhan. Mari kita praktekkan apa yang Kristus ajarkan, supaya wujud Kristus nyata di dalam hidup kita. Hidup kekristenan kita harus memancarkan cahaya Kristus. Saya ulangi, hidup Kristiani kita harus memancarkan cahaya Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji nama Yesus selama-lamanya. Amin.